Airnya nggak ada nih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibil atiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Alayah. Wal ma'na wallahu lam yamrani sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga, amin ya robbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa, paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat maghrib berjamaah dan juga ibadah thalabul ilmi. Semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, kita awali dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya, kita kirimkan pahalanya bil khusus kepada wakif ya, yang mewakafkan tanah Musholah Nuruddin ini, juga para pengurusnya, para jamaahnya, orang tua kita, saudara-saudara kita muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib, bil khusus yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, dan dilapangkan di alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bil hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jawazi wa dzurriyyati wa ali badril kiram usanil hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa akhwanina wa akhawatina akhwalina khalatina wa li qarabatina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat masyariqil ardh wa magharibiha bariha wa li usalli man hadara fi hadzal musalla
Nas'aluka al-barakah wa salamaka wal ijajah wasihah fi dini wa dunya wa li rabbi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita mari sama-sama mempelajari, menyimak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, insya Allah selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini hadis-hadis sahih insya Allah ya, hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan menjaga lisan. Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah lisan. Lisan itu memang bentuknya kecil. Bendanya kecil, tapi Masya Allah ya, manfaatnya sangat banyak kalau kita pandai menggunakannya, pandai memanfaatkannya. Sebaliknya madorotnya juga sangat banyak kalau kita pergunakan lisan kita untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan kita ingin bermanfaat, ingin menghasilkan pahala, maka pergunakanlah lisan kita untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh agama, atau minimal untuk hal-hal yang berguna, untuk mengatakan kata-kata yang berguna. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Jadi Imam Nawawi ini bukan Syekh Nawawi, bukan. Ya, ada Imam An-Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi, nah ini hidupnya lebih dulu, kira-kira abad ke-6 Hijriah. Kalau Syekh Nawawi itu abad ke-12, ya, abad ke-12 Hijriah. Nah itu perbedaannya terpaut kira-kira 600 tahun, ya, kurang lebih 600 tahun antara Imam An-Nawawi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tulisannya pun berbeda. Kalau Imam An-Nawawi, nah itu ada alif lamnya. Kalau Syekh Nawawi itu tidak ada alif lamnya, gitu, langsung Nawawi. Kalau Imam Nawawi, nah itu ada alif lamnya, jadi tulisannya An-Nawawi. Nah, itu bedanya ya antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini dalam kitabnya yaitu Al-Adhkar, beliau mengatakan, Faslun i'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ayyahfadha lisanahu an jami'il kalami illa kalaman tadharul maslahatu fihi. Jadi Imam Nawawi mengatakan pasal ini yaitu akan menjelaskan i'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang bagi seharusnya atau wajib hukumnya kepada setiap orang yang mukallaf. Jadi mukallaf itu baligh dan berakal, ya. Jadi orang yang sudah baligh dan berakal itu dinamakan mukallaf. Jadi wajib bagi orang-orang yang sudah baligh dan berakal apa? Ayyahfadha lisanahu, supaya menjaga lisannya. Jadi semua kita diwajibkan supaya menjaga lisan. Dijaga dari apa? An jamil kalami, dari semua omongan, dari semua ucapan, illa kalaman tadharul maslahatu fi, kecuali omongan, kecuali ucapan yang tampak
ada kemaslahatan di dalamnya. Ya, kecuali ucapan-ucapan kata-kata yang mengandung kemaslahatan di dalamnya. Nah, ini artinya ya, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama kita yaitu agama Islam, supaya menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, dari omongan-omongan yang tidak berfaedah, ucapan-ucapan yang tidak mengandung kemaslahatan, tidak mengandung kebaikan, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Nah, itu akan menimbulkan madarat, akan menimbulkan bahaya buat kita, ya, akan mengandung dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih? Umpamanya maslahat dan madaratnya nih sama, 50% 50%. Gitu. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fasunnatul imsaku anhu. Dan apabila ucapan atau kata-kata yang akan kita ucapkan, nah itu mengandung maslahat dan madarat. Dan maslahat dan madaratnya itu sama, yaitu 50% 50%. Ya, kalau kita ngomong, nah ini akan menimbulkan, memang maslahatnya ada, tapi juga madaratnya juga ada. Nah, ini sebaiknya bagaimana? Pasunatu al imsaku anhu, sunnahnya ya, sunnahnya itu kita mendingan jangan ngomong. Sunnahnya mendingan jangan bicara itu. Karena nah itu maslahatnya dan madaratnya nah itu sama-sama, yaitu 50% 50%. Kita bicara maslahatnya 50%. Tidak bicara juga itu sama, ya. Kemaslahatannya itu hanya 50%. Itu sebaiknya sunnahnya kita mendingan jangan bicara, al-imsak, menahan diri daripada bicara, menahan diri daripada ngomong. Alasannya kenapa? Lianahu qad yanjarul kalamul mubahu ila haramin aw makruhin. Ya. Karena sesungguhnya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang ucapan-ucapan yang dibolehkan oleh agama, nah itu kadang-kadang menjerumuskan atau terjerumus kepada hal-hal yang haram gitu. Jadi awalnya mah memang omongan yang boleh menurut agama, tapi ujung-ujungnya nanti akan terjerumus kepada yang haram, akan terjerumus kepada yang makruh. Kalau yang makruh sih mendingan ya. Karena yang makruh itu tidak mengandung dosa. Itu yang makruh. Cuman dibenci gitu, oleh agama, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau ditinggalkan itu sesuatu yang makruh, maka akan menimbulkan pahala, akan menghasilkan pahala. Nah, bahkan ya kebanyakannya, nah ini kebiasaannya, nah itu terjerumus kepada hal-hal yang membahayakan, kepada hal-hal yang haram. Gitu kan awalnya mah kita ngomong biasa, gitu kan, ngobrol biasa, itu ujung-ujungnya bisa ngomongin orang. Kan? Bisa gibah, kan? Gibah haram, kan? Naudzubillah summa naudzubillah. Adapun hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala paman kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa ya, ngomong dengan ucapan yang baik, berkata dengan perkataan yang baik, auliyasmut, mendingan diam saja. Nah, ini hadisnya hadis sahih yang meriwayatkan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ahad yang nomor 1, nah itu kan hadis Bukhari Muslim gitu. Itu sudah dijamin sahihnya gitu kan. Tidak diragukan lagi kalau memang itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua adalah Imam Muslim. Tuh. Jadi hadis ini menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, ya intinya barang siapa yang beriman. Barang siapa yang mengaku beriman, maka ucapannya itu harus yang baik-baik. Ya, jangan sampai mengucapkan yang tidak baik. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang menimbulkan permusuhan antara sesama manusia. Nah, itu jangan. Tapi mendingan diam, ya. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang masya Allah mengandung kemaslahatan, maka liyasmut, sebaiknya diam saja. Ya, bahkan ya menurut Imam Nawawi qultu fahadzal hadisul muttafaqu ala sihhatihi. Nah, jadi hadis ini muttafaq alaih. Sahihnya, kesahihan hadis ini, nah itu muttafaq alaih. Artinya muttafaq alaih, seluruh ulama hadis sepakat bahwa hadis ini adalah sahih. Itu seperti itu. Bahkan, nah, annahu layan bagi ayatakallama ila idza kanal kalamu khairan. Wa huwa alladzi dhaharas lahu maslahatuhu. Dijelaskan di sini ya, disarahi oleh Imam An-Nawawi bahwa sesungguhnya penjelasan hadis tadi tidak pantas, tidak bagus, tidak baik seseorang mengatakan yang tidak baik. Seseorang ngomong kecuali dengan omongan yang baik. Nah, lalu omongan yang baik itu bagaimana? Omongan yang bagus bagaimana? Yaitu wa huwa allazi dhaharat lahu maslahatuhu. Ya. Jadi kemaslahatannya sudah jelas gitu. Kalau kita ngomong umpamanya, nah itu maslahatnya jelas. Kemaslahatannya jelas. Ya, seperti kita membicarakan tentang hukum agama, bicara pengajian, nah ini sudah jelas kan manfaatnya. Sudah tidak diragukan lagi ini manfaatnya. Sudah tidak diragukan lagi kemaslahatannya. Nah, lalu bagaimana kalau ragu-ragu? Wa matasaka fi dhuhuril maslahati fala yatakalamu. Nah, kalau umpamanya diragukan nih, ragu-ragu hati kita, wah kalau saya ngomong ini kira-kira maslahat atau enggak ya? Yang namanya ragu itu 50% ya. Nah, ini akan menimbulkan maslahat atau tidak? Akan menimbulkan kemaslahatan atau akan menimbulkan keburukan? Kita ragu-ragu hati kita nih. Apa yang kita ucapkan nanti, wah, maslahat atau enggak? Atau bahkan madarat. Nah, kalau seperti itu, hati kita masih ragu-ragu untuk mengucapkan kata-kata yang akan kita ucapkan, ya, karena kita belum yakin bahwa ucapan kita akan maslahat atau tidak, maka fala yatakalamu. Janganlah berbicara, kata Imam Nawawi. Jangan berbicara kalau seperti itu. Kalau kita ragu-ragu, ucapan kita akan menimbulkan maslahat atau tidak, mendingan diam saja. Tadi ya sabda Rasul, auliyasmut gitu. Bahkan Imam Syafi'i, ya waqad qala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i telah
mengatakan, ya, sesungguhnya Imam Syafi'i berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Idza aradal kalama falaihi ayyufakkira qabla kalamihi. Fa in dhaharatil maslahatu takallama wa in syaka lam yatakallam hatta tadhara. Yang artinya kata Imam Syafi'i, apabila seseorang hendak berbicara, apabila seseorang ingin berkata-kata, maka berarti dia wajib memikirkan dulu, ya, wajib mikir-mikir dulu sebelum ngomong, wajib mikir-mikir dulu sebelum berucap, sebelum berkata. Nah, kalau setelah dipikir-pikir, umpamanya apabila maslahatnya jelas, apabila kebaikannya jelas yang akan kita bicarakan, takallama, maka silahkan, itu sebaiknya berbicara, itu sebaiknya ngomong. Tetapi kalau ragu-ragu, wa in syaka lam yatakallam hatta tadhara, jikalau ragu-ragu maka jangan berbicara, ya, mendingan diam saja, hatta tadhara, sampai jelas, nah itu kemaslahatan yang akan kita omongkan, sampai jelas kebaikan yang akan kita bicarakan. Nah, itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Nah, juga hadis selanjutnya, warwaina fi sahihaihima an Abi Musa al-As'ari qala qultu ya Rasulullah ayul muslimina afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi masih hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, cuman ini sumbernya beda. Kalau tadi sumbernya dari Abi Hurairah, hadis ini sumbernya dari Abi Musa al-As'ari. Abi Musa al-As'ari berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kata Abu Musa al-As'ari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul muslimina afdalu, orang muslim yang bagaimana yang paling utama? Nah, itu pertanyaan Abi Musa al-As'ari kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi Ibu Musa bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, orang Islam yang paling afdal itu Islam yang bagaimana? Muslim yang paling afdal itu yang kayak apa, wahai Rasulullah? Nah, itu kata Abu Musa al-As'ari. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling afdal, orang Islam yang paling utama, sabda Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Musa al-As'ari, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang selamat, ya, orang Islam semuanya, ya, selamat daripada gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Nah, itulah orang Islam yang paling afdal. Itulah orang Islam yang paling utama. Itu kembali kepada hifdzil lisan, ya. Nah, juga bukan hanya lisan yang harus dijaga sebenarnya. Jadi seluruh anggota badan kita, nah, itu harus dijaga. Jangan sampai menyakiti orang lain, terutama sekali adalah orang-orang muslim, ya. Jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyakiti muslim yang lain. Bahkan orang kafir pun kalau memang dia kafirnya kafir dhimmi, nah itu tidak boleh disakiti, ya. Tidak boleh diganggu. Kafir dhimmi itu yang bagaimana? Orang kafir yang tidak mengganggu orang Islam, ya. Jadi orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang tidak mengganggu orang Islam. Bahkan umpamanya mau bekerja sama dengan orang Islam dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, nah itu jangan diganggu, tidak boleh diganggu, ya. Sekalipun dia orang kafir. Nah, itu namanya kafir dhimmi, gitu kan? Kafir yang tidak mengganggu, tidak memerangi orang Islam. Lalu bagaimana kalau orang kafir memerangi orang Islam? Suka mengganggu orang Islam. Nah, ini halal dibunuh, ya.
Jadi halal diperangi, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya orang kafir yang memerangi orang Islam, nah itu supaya diperangi, ya, supaya dipateni kalau memang mereka mengganggu kita, mengganggu orang Islam, ya, tempat ibadah atau mengganggu pribadi kita masing-masing, mengganggu ekonomi kita, namun itu sama, ya. Jadi boleh, bahkan halal, bahkan dianjurkan supaya mereka diperangi kalau memang mereka merangi duluan sama kita, ya, merangi duluan sama orang-orang muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Masya Allah, ya. Dan juga nih hadis masih Bukhari. Nah, ini berarti Imam Bukhari doang nih, ya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah, nih ini sumbernya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala mayulqilaha balan yarfa'ullahu ta'ala biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannama. Tuh, yang artinya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Imam Abi Hurairah, sesungguhnya seorang hamba, ya, pasti, ya, sesungguhnya seorang hamba berbicara, ngomong dengan satu kalimat, dan kalimat tersebut adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa derajat? Nah, di sini disebutkan darajatin, yaitu beberapa derajat. Tuh kan, luar biasa. Ini cuma disebutkan hitungannya, ya, cuman darajatin, kalimatnya pakai jamak. Darajatin itu berarti beberapa derajat, berarti banyak, ya. Nah, orang yang berkata dengan satu kalimat, tidak banyak, itu cuma satu kalimat ngomong, tapi kalimat tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, orang semacam ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa derajat, ya, setinggi beberapa derajat. Tapi sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannama. Na'udzubillah. Dan sesungguhnya seorang hamba berbicara, ngomong, berkata-kata dengan satu kalimat, enggak banyak, ini cuma bil kalimat, itu satu kalimat, cuman kalimat tersebut dimurkai oleh Allah, ya. Kalimat yang diucapkan itu dimurkai oleh Allah. Artinya Allah tidak ridho dengan ucapan walaupun hanya satu kalimat yang diucapkan oleh siapapun. Maka berarti orang tersebut yahwi biha fi jahannama. Kalimat tersebut akan menyebabkan, menjerumuskan dia fi jahannama, ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, subhanallah. Padahal cuma satu kalimat, ya, Masya Allah. Maka betapa pentingnya kita menjaga lisan, ya, betapa pentingnya kita memelihara, ya, lisan kita. Artinya jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan. Lalu kata-kata apa saja yang tidak diridhoi? Nah, itu yang diharamkan, ya. Jadi setiap kata-kata, setiap ucapan yang diharamkan, setiap ucapan yang mengandung dosa, nah itu berarti tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ucapan yang diridhoi itu yang bagaimana? Kata-kata dan ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan-ucapan, omongan-omongan yang diperintahkan oleh agama kita, baik yang wajib maupun yang sunnah.
Nah, itu mah berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Membicarakan yang wajib, ya, umpamanya ilmu tauhid, kayak itu wajib. Membicarakan atau bicara tentang tauhid, bicara tentang fikih, itu wajib hukumnya. Ya, atau lisan kita pergunakan untuk belajar membaca Al-Qur'an, belajar dan mengajar Al-Qur'an, belajar dan mengajar huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, itu diridhoi. Nah, itu sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kebaikan-kebaikan yang lainnya yang mengandung kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Tuh. Nah, itu diridhoi namanya. Yang dimurkai yang haram, bahkan yang makruh pun. Nah, itu sebaiknya jangan kita ucapkan. Ya, yang makruh pun tidak boleh, sebaiknya tidak boleh kita ucapkan, tidak boleh kita omongkan atau katakan, apalagi yang haram. Ya, karena kalau kita mengucapkan kata-kata yang haram, contohnya seperti ghibah, nah itu kan haram. Ya. Jadi kalau kita ghibah berarti kata-kata yang kita ucapkan, nah itu haram. Kalau kita ngomongin keburukan orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, itu namanya ghibah, yang orang lain tidak ridho kalau kita omongkan itu kejelekannya, yang dia tidak rela kalau kita bicarakan kejelekannya. Nah itu berarti namanya ghibah. Ini berarti haram. Satu kalimat, nah ini akan menjerumuskan ke dalam neraka. Walaupun hanya satu kalimat. Bagaimana kalau dua kalimat? Bagaimana kalau beberapa kalimat? Kita ghibah. Ya, Masya Allah, na'udzubillah. Satu kalimat saja itu akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Ya karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah, ghibah. Tuh kan? Apalagi terus mengadu domba provokator. Nah itu sama. Kalau kita memprovokasi ya siapapun supaya mereka berantem, supaya mereka bermusuhan, atau namimah bahasa Arabnya, ini sama. Jadi ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah, satu kalimat, satu kata. Nah, kalau memang itu tidak diridhoi, akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Tapi kalau diridhoi tadi sudah dikatakan, walaupun hanya satu kata, itu karena kata tersebut diridhoi, walaupun hanya satu kalimat, karena kalimat tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita membicarakan kebaikan, membicarakan hukum agama, halal haram dan sebagainya. Masya Allah. Nah ini derajatnya Masya Allah, di sisi Allah diangkat derajat sampai beberapa derajat, setinggi beberapa derajat. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ghibah, namimah, tuh kan? Apalagi terus ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain, mengejek, menghina, merendahkan. Ini sama berarti ya. Sama, ini kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita ngejek orang lain, kalau kita meremehkan orang lain, kenapa ya orang lain diremehkan tidak suka, orang lain diremehkan tidak senang? Ya sebagaimana kita, ya. Coba kita kalau diremehkan oleh orang lain, coba kita kalau dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, maka pasti kita tidak akan terima, ya. Pasti kita tidak akan rela. Sama Allah pun tidak ridho. Allah pun murka kepada orang-orang yang suka menyepelekan orang lain, suka menghina orang lain, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ya, oleh karenanya sekali lagi, nah bukan hanya lisan kita yang harus dijaga, tapi seluruh anggota kita harus dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Ya kita usahakan, kita sama-sama berusaha dan berupaya bagaimana caranya supaya seluruh anggota badan kita termasuk lisan kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, diantaranya adalah ghibah, ngomelin orang lain, mencaci maki orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Nah, itu jangan sampai, baik dengan lisan, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, bahkan ada kata nasihat yang bahasa Arabnya seperti ini, ya. Salamatul insan bihibdil lisan. Nah, itu luar biasa, ya. Kata-kata nasihat yang luar biasa, yang sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Artinya salamatul insan bihibdil lisan, manusia bisa selamat bihibdil lisan, dengan menjaga lisan. Tuh, insya Allah ya. Kalau manusia tersebut pandai-pandai menjaga lisan, baik dari mengatakan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, kata-kata yang haram seperti halnya ghibah, maupun dari makan dan minum yang haram, ya, makanan yang haram, minuman yang haram, juga lidah kita harus dijaga, karena makanan yang haram pun itu dimurkai oleh Allah, minuman yang haram pun itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sama, ya, akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Bukan hanya kata-kata yang haram, yang satu kalimat pun akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam, bahkan makanan yang haram. Ini hati-hati, ya. Minuman yang haram pun sama akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, ya, kalau kita tidak sempat tobat selama hidup kita di dunia ini. Tapi insya Allah, ya, kalau kita masih sempat bertobat, ya, memang umpamanya kita banyak makan yang haram dulu umpamanya dulu ya. Nih, di zaman dulu waktu masih nakal, waktu masih badung, nah kita sempat makan makanan yang haram, sempat minum minuman yang haram, contohnya seperti miras umpamanya kan, atau walaupun bukan miras tapi dapat nyolong gitu kan. Aquanya kan halal nih, datnya aqua itu halal, tapi dapat nyolong. Nah, kalau dapat nyolong itu sama haram berarti, ya. Nah, terus apalagi suka ngomongin orang, suka menggibah, ya, menghina orang, mencaci maki orang, umpamanya nih di zaman dulu atau sekarang pun. Nah, kalau masih sempat bertobat, nah itu insya Allah ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka dosa kita pasti diampuni. Yang penting tobatnya tobat nasuha. Tobatnya tobat yang sebenar-benarnya. Gitu kan? Jangan sampai tobat samal. Tuh, kalau tobat samal, Masya Allah. Ya, sekarang tobat, besok berbuat lagi. Tobat lagi, berbuat lagi. Nah, itu namanya tobat sambal. Ya, bahkan ada keterangan, ada riwayat yang menjelaskan, yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mohon ampun, ya, beristighfar kepada Allah, tapi dia tetap melakukan dosa, tetap berbuat dosa, nah ini sama hukumnya dengan mengejek Allah. Ya, mengejek Allah berarti kita kalau istighfar, tobat, tapi dosa jalan terus. Gitu. Nah, ini hati-hati. Tapi lumayan lah. Tapi masih mending gitu kan. Masih mending daripada orang yang berbuat dosa terus tidak pernah bertobat. Ya, dosa jalan terus, istighfar kagak pernah. Dosa jalan terus, tiap hari, tiap detik, tiap saat, tidak pernah membaca istighfar, tidak pernah mohon ampun kepada Allah, tidak pernah bertobat kepada Allah. Nah, ini masih mending gitu kan. Orang yang tadi, yaitu memang dia berbuat dosa terus, tapi istighfar pun, tobat pun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman sekarang memang sulit ya menghindari dosa. Dosa mata, dosa telinga, sulit dah, termasuk dosa lisan. Itu sulit zaman sekarang. Masya Allah, makanya kita Masya Allah harus menerima saja dosa yang pertama. Yang kedua berarti harus kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Masya Allah, dosa mata saya tidak terhitung tadi ya, dosa mata. Dosa mata itu apa sih? Memandang yang haram dipandang. Nah, itu dosa-dosa. Dosa telinga, mendengar yang haram didengar. Itu dosa telinga. Belum dosa tangan. Dosa tangan apa sih? Menyentuh yang haram, gitu kan? Menyentuh yang haram disentuh. Nah,
Itu dosa tangan. Dosa kaki melangkah kepada tempat yang dilarang. Melangkahkan kaki ke tempat yang diharamkan. Nah, itu dosa kaki. Pokoknya semua anggota kita itu bisa berdosa. Ya. Semua anggota termasuk dosa kelamin. Masalah kalau dosa kelamin kan itu berzina. Tangan juga bisa berzina, tangan. Ya, karena zina itu bukan hanya zina kelamin. Ada zina mata. Tuh, zina mata apa? Melihat wanita yang bukan mahram. Nah, itu namanya zina mata. Terus zina tangan, menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, itu zina tangan. Ya. Zina bibir, zina lisan. Nah, itu semuanya berzina. Yang paling puncak, yang paling besar dosanya adalah zina kelamin. Masya Allah, itu mah luar biasa dosanya. Ranking kedua, ya, ranking kedua setelah membunuh. Jadi dosa besar di dalam Islam ini bukan musyrik ya. Kalau yang paling besar mah itu musyrik kafir. Nah, itu yang ini dosa dalam Islam, orang Islam. Dosa yang paling besar dalam Islam atau setelah masuk Islam adalah membunuh. Itu yang paling besar. Ranking kedua berzina. Kan? Itu masya Allah ya, berzina kelamin, maksudnya berzina kelamin bukan zina mata. Kalau zina mata mah kecil ya, termasuk dosa kecil. Tapi kalau dilakukan secara kontinu itu bisa jadi besar gitu kan. Walaupun dosa kecil, kalau dilakukan secara terus menerus, nah itu bisa menjadi dosa besar. Ya artinya kalau hanya itu dosa jinahnya dosa jinah mata atau hanya dosa jinahnya dosa jinah tangan, nah itu ada hadis riwayat menjelaskan bahwasanya berwudu pun itu hilang ya. Dibawa wudu pun nah itu hilang dosa mata. Gitu atau dosa tangan. Kan itu ketika kita basuh muka tuh kan di muka kita ada mata, tuh kan ada hidung. Insya Allah itu hilang dengan sebab dia berwudu pun. Ya, jadi salah satu fadilah wudu adalah menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh telinga dengan ketika berwudu. Makanya kalau kita banyak berwudu berarti banyak menggugurkan dosa-dosa kita ya, atau dosa-dosa kita banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita banyak berwudu. Begitu pula salat. Ya, begitu pula thalabul ilmi. Nah, ini semuanya akan menggugurkan dosa. Semuanya akan menghilangkan dosa. Ya, pokoknya setiap amal baik ya, setiap amal yang diperintahkan baik yang wajib maupun yang sunnah itu semuanya akan menghilangkan dosa-dosa kita atau akan menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ya kita yang namanya kita ya, kita nerima, kita merasa bahwa kita adalah banyak dosa dan ketika kita ibadah, Allah jangan mengharapkan pahala dulu, yang penting dosa kita diampuni ya. Ya untuk mengkaparat atau menjadi pelebur dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan si pahala juga dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya itulah kajian kita yang bisa sampaikan. Kesimpulannya adalah kita harus berupaya dan berusaha untuk menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan ucapan yang haram, makanan dan minuman yang haram, juga seluruh anggota badan kita. Ya, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan. Kita usahakan, kita sama-sama upayakan. Ya, selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau sekitar agama, ya silahkan ditanyakan. Ustaz, saya mau nanya nih, kalau kita hibah tapi buat contoh ajar gitu, itu boleh? Jangan seperti itu, umpamanya kan itu. Itu sebenarnya kurang bagus itu, ya. Kalau disebutkan orangnya itu tidak bagus. Sebaiknya kalau kita mengajar atau mendidik, itu jangan sampai disebutkan atau dicontohkan kepada orangnya, disebutkan nama orangnya. Nah, itu jangan. Jadi harus secara umum aja gitu. Nah, itu tidak bagus ya. Karena kalau orangnya mendengar nih, orangnya dengar, itu pasti marah. Itu pasti marah kalau orangnya dengar.
Bahkan saya pernah ngobrol gitu punya teman nih. Ya, dia memang ya orangnya ya kurang taat lah ya, kurang taat gitu pada agama. Tapi dia suka ngomong sama saya curhat gitu. Saya kalau diomongin, memang saya Badung, tapi kalau saya disebut Badung, nah, itu saya nggak terima katanya. Kayak saya disebut nggak sholat, saya nggak terima. Kalau dibicarakan di forum ini gitu kan, di forum seperti ini, akan saya paranin katanya. Nah itu seperti itu. Ya makanya sebaiknya janganlah ya. Ketika kita mendidik siapa saja, umumnya dicontoh-contohkan kepada orang, oh jangan seperti si Anu. Nah, ini tidak bagus ya. Ini tidak bagus karena kalau orang yang mendengar dia marah pasti marah ya. Dia pasti marah. Itu seperti itu ya. Ya silakan. Terkait lisan, seandainya kita sudah memberikan maaf, bahasa kitanya lebih pada udahlah aku minta maaf. Ya bahasanya minta maaf. Tetapi orang ini atau manusia ini masih mempunyai dendam. Sedikit, mungkin saya tidak bisa katakan dendam sama, tapi ada sedikit dendam yang mungkin belum bisa dimaafkan. Kita selaku pelaku tersangka tersebut, bagaimana menghadapi keadaan kejadian seperti itu? Kalau memang kita sudah minta maaf ya kepada orang yang bersangkutan, itu nggak masalah. Gitu. Berarti dia yang dosa. Gitu. Yang penting kita sudah minta maaf. Adapun diterima dan tidaknya, nah itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kewajiban kita karena kita orang yang bersalah umpamanya, nah itu adalah minta maaf gitu. Adapun dimaafin dan tidaknya, nah itu urusan dia dengan Allah. Ya. Dan ketika kita tidak dimaafkan, kita jangan marah gitu. Ya, jangan marah, udah. Biarin saja dia umpamanya nggak memaafkan kita. Yang penting kita maaf, kita jangan balik dendam gitu. Kita jangan balik dendam kepada dia. Ya udah kita baik saja, kita tanya, ketemu kita sapa, kita senyum. Nah itu seperti itu. Itu hubungan dengan manusia itu seperti itu. Ya, jadi makanya kesalahan kepada manusia, nah itu lebih berat daripada kepada Allah. Kalau kepada Allah, yang penting kita benar-benar tobat, nah udah diterima oleh Allah. Sekalipun ada manusia nih, ada manusia kafir kepada Allah selama 60 tahun banyak. Dia kafir, dia musyrik ya selama 60 tahun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu satu saat dia bertobat, dia membaca 2 kalimat syahadat, itu kan dosa kekafirannya diampuni gitu. Selama 60 atau bahkan selama ratusan tahun. Itu diampuni. Tapi kepada manusia nih, umpamanya kita baikan dengan manusia, dengan teman kita nih kan. Umpamanya selama 50 tahun. Ya, kita baikan, kita hubungan baik. Tetapi satu kali kita berbuat salah dengan manusia, itu kan fatal akibatnya. Selamanya kadang-kadang itu sulit untuk baik kembali gitu. Walaupun hanya satu kali kita bersalah. Nah, itu bedanya ya, makanya Masya Allah lebih mudah kepada Allah daripada kepada manusia. Ya makanya tadi ya, jadi kalau dengan manusia itu kita harus hati-hati. Ya karena manusia itu sekali tersakiti sulit untuk disembuhkan. Itu manusia. Gitu. Itu hati manusia itu seperti itu ya, sangat sulit. Walaupun memang secara teori ya harus memaafkan gitu. Setiap ada orang minta maaf harus dimaafkan. Itu teorinya, itu hanya teori, tapi realitanya itu sulit gitu. Realitanya sangat sulit. Nah, itu kita harus maklum ya, kita harus maklumi. Memang salah satu karakter manusia nih itu Masya Allah sulit untuk memaafkan orang lain. Nah itu ya. Kalau minta maaf memang lebih mudah gitu kan. Minta maaf ya memang lebih mudah daripada memaafkan. Ya, minta maaf gampang. Oh saya maafkan ya, kemarin saya begini. Nah itu mudah. Memaafkan sulit. Memaafkan susah gitu. Makanya mungkin perlu waktu yang lama gitu kan.
Bahkan kadang-kadang sampai mati itu kan. Jadi ada manusia saling umpamanya bermusuh sampai mati kadang-kadang itu enggak sembuh-sembuh. Nah. Itulah manusia seperti itu ya. Manusia itu makanya hubungan dengan manusia itu ya kita memang harus benar-benar dijaga gitu kan. Jangan sampai kita pernah menyakiti orang lain gitu. Jangan usahakan selama hidup kita bagaimana caranya supaya tidak menyakiti orang lain baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Itu seperti itu ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan katsira wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.